Okay, today we are learning verbs in sentences, especially how to use to be, do, and does in sentences. Let's get started. Let's see the first sentence. She is a teacher. Let's identify is here is the to be, and a teacher here is the noun. Okay, jadi pada kalimat pertama, she is a teacher, is adalah to be, dan a teacher adalah kata benda. Kemudian pada kalimat kedua, she is patient. Mari kita identifikasi. Is adalah to be, dan patient di sini adalah kata sifat. Betul sekali. Kalimat ketiga, she is at home. Is adalah to be, okay? Dan at home di sini adalah kata keterangan atau adverb. Yang berbeda adalah kalimat yang terakhir. She teaches. Teaches adalah kata kerja. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Now, we've got negative sentences. Bagaimana dengan kalimat-kalimat yang berbentuk negatif? She is not a teacher. She is not a teacher. Is to be. Dia bukan seorang guru. Ya. She is not patient. Dia tidak sabar. Sabar di sini adalah kata sifat, ya, sifat penyabar. Kemudian she is not at home. Is di sini adalah to be. Dan at home adalah, masih ingat tadi apa? Ya, adverb atau keterangan. Sedangkan pada kalimat terakhir, she does not teach. Masih ingat tadi teach apa? Betul sekali, teach di sini adalah kata kerja, dan ketika berbentuk negatif, kita akan membutuhkan do atau does. Kita menggunakan does karena subjeknya adalah she. Seandainya kalimat ini saya ubah menjadi I, maka akan menjadi I do not teach. Oke, selanjutnya langsung kita identifikasi. They are teachers. They are patient. Okay. They are at home. They teach. Kita lihat di sini, ya. Are adalah to be yang diikuti dengan bisa kata benda, bisa kata sifat, dan bisa kata keterangan. Tetapi bila kita menggunakan verb bentuk dasar, ya, atau bentuk pertama, di sini kita tidak perlu menambahkan to be, is, am, are.
Semoga bisa dipahami sampai pada slide ini. Begitu juga ketika berbentuk kalimat negatif. Kali ini pasti kalian sudah bisa mengidentifikasi mana to be-nya. Ya, setelah to be are di sini, kita cukup menambahkan not tanpa merubah apapun. Dan to be ini diikuti bisa noun, bisa adjective, bisa adverb. Tapi ketika tiba saatnya menggunakan kata kerja, kita harus memutuskan menggunakan do atau does. Karena subjeknya adalah they, maka kita menggunakan do. Okay, so what do you think? It's not too hard, right? Okay, let's see the next sentence. We've got a picture here. What is that? Yes, it's a chair. It is a chair. Di sini ada to be. Mari kita identifikasi. Iya. Dan a chair adalah noun. Bagaimana ketika berbentuk negatif? It is not a car. Tetap is to be dan a car is a noun. Sebaliknya, ketika gambar kita ubah menjadi gambar mobil, it's a car. It is not a chair. Dan tentu saja, car dan a chair adalah noun. Easy, right? This is a cat. That's the to be. Diikuti dengan noun, a cat. It eats fish. Ya, kucing ini makan ikan. Eats adalah the verb. It is an apple. It is not an orange. It tastes sweet. It does not taste sweet. Jadi kalau apelnya manis, kita katakan it tastes sweet. Kalau tidak manis, kita katakan it does not taste sweet. Mari kita identifikasi. Is, to be, taste, verb. Ketika berbentuk negatif, kita harus menambahkan do atau does. Karena subjeknya adalah it, maka kita menggunakan does. Sedangkan apple dan orange adalah noun. Okay, I hope you can understand the explanation here. So now let's go to the practice. Kita melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai dengan konteksnya. No one blank here. I blank alone. What do you think?
Good. No one is here. I am alone. I am alone. Here adalah keterangan dan alone adalah kata sifat. Okay. She always gets up late in the morning. She blank have her breakfast. What is the answer? Very good. She does not have her breakfast. Well done. Next, she blank said she blank wants to join the party. Okay, very good. She is sad. She does not want to join the party. Next, they blank afraid of dogs. They have some as their pets. Yes, they are not. Yay, well done. Okay, so we have finished our practice today. Hopefully you learned something and it helps you to make your sentences better.